Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama pejuang di balik resolusi jihad pada Perang Kemerdekaan. Karena resolusi ini, para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka melawan penjajah. Kita simak ceritanya yuk teman-teman. Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ia terlahir dari keluarga dengan tradisi pesantren yang sangat kuat. Sejak kecil, Hasyim sudah menguasai berbagai kitab Islam klasik. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan Islam mendorong dirinya belajar ke Mekah. Selama 7 tahun ia menimba ilmu di Mekah ke beberapa ulama besar seperti Nawawi Al-Bantani dan Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Sebagai wujud pengabdiannya, sepulangnya ke tanah air, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Bersama beberapa ulama, pada 31 Januari 1926, ia juga mendirikan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi sosial keagamaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari cengkraman penjajah. Pihak Belanda dan Tentara Serikat berambisi untuk menguasai Indonesia kembali. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di beberapa daerah. Kedahsyatan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana rakyat dan tentara berjuang sangat gigih dan gagah berani, tidak terlepas dari peran penting Hasyim Asy'ari dan tokoh ulama lainnya. Di tengah mencekamnya suasana perang, pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Hasyim Asy'ari dan beberapa tokoh ulama mengadakan pertemuan para ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dicetuskannya resolusi jihad. Resolusi ini mewajibkan umat Islam Indonesia kala itu untuk berkorban membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah yang kembali ingin menguasai Indonesia. Resolusi jihad berhasil menjadi suntikan semangat bagi para pejuang. Dengan semangat yang membara, akhirnya para pejuang berhasil mengunci pasukan Inggris saat pertempuran di Surabaya. Kisah inspiratif ulama pejuang ini dalam membangun dan mempertahankan NKRI penting untuk kita teladani ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita mulai pengajian kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah sebagaimana yang ayat kita bahas kemarin. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kita diberi kebaikan yang banyak. Dan juga kita memohon agar diberi ilmu yang barokah, agar kebaikan yang banyak tadi terus bertambah. Jadi kita mohon ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa waladi wa dzurriyyati wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amin sanifil mukhlisin wal malikin rabbina khusna wa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa liman 'alamana wa liman jazana khususan al-'alamah hadratis Syekh Hasyim Asy'ari wa alihi wa azwajihi wa waladi wa dzurriyyati wa jami'i masyayikhi wa khususan ila kusisum al-khadim rahimahullah ta'ala.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kemarin tentang muqaddimah qanun asasi, di mana kemarin dibuka dengan perkataan ayat yang menjelaskan tentang Nabi Daud diberi Allah kerajaan dan hikmah nubuwah. Mudah-mudahan dengan adanya organisasi NU ini NU ini memiliki kerajaan dan memiliki hikmah, memiliki kekuasaan, memiliki power, terus kemudian mewarisi keilmuan para nabi al-hikmah. Jadi diharapkan dengan organisasi ini bisa menuntun umatnya ke jalan perjuangannya para nabi. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis dawuh sapa Allah taala halimaha luhur sapa Allah, ya ayyuhan nabiyyu hai eling nabi, inna satemene ingsun Allah iku arsalna wis ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad syahidan halidati saksi wa mubasyiron lan wong kang bebungah, orang yang memberikan kabar baik, wa nadhiron lan wong kang meden-medeni, wa nadhiron lan wong kang memberi ancaman, memberi peringatan, wa daiyan lan wong kang ngajak-ngajak jadi dai ilallahi maring Allah biidnihi kelawan izine Allah, wasirajan lan dadi lampu jadi pelita muniron kang madangi. Jadi Nabi Muhammad diutus Allah itu sebagai saksi. Nanti di hari kiamat Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas orang-orang mana orang yang taat kepada Allah, yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad, dan mana orang-orang yang mendustakan ajaran Nabi Muhammad, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga sebagai mubasyir, yaitu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad, yang taat kepada Allah, dan memberikan peringatan, ancaman berupa neraka, dimasukkan ke neraka, akan disiksakan neraka bagi orang-orang yang mendustakan ajaran Nabi Muhammad, yang tidak taat kepada Allah. Jadi orang yang taat, orang yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad diberi kabar gembira berupa kenikmatan surga, yang mendustakan ajaran Nabi Muhammad diberi peringatan berupa siksaan atau dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Muhammad juga sebagai dai-an mengajak, menyeruh taat kepada Allah, yaitu agar menaati apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Biiznihi ini tentunya menjadi dai ini atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata-kata biiznihi ini menunjukkan bahwa tugas seorang dai itu sangat berat sekali. Jadi harus ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu berhasil dalam berdakwah. Maka orang tersebut itu harus selalu minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam berdakwah sehingga dakwanya berhasil. Bisa dengan berbagai macam upaya, seperti banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak berserah diri kepada Allah, minta petunjuk Allah, baik melalui doa maupun melalui sholat malam. Terus kemudian wasirajam munirah. Jadi Nabi Muhammad juga sebagai pelita yang menunjukkan kepada jalan yang benar.
Itu surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Selanjutnya, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ngaja'u sira Muhammad. Ud'u ngaja'u sira Muhammad ila sabili rabbika. Siapa yang diajak? Yaitu manusia. Ila sabili rabbika, ila sabili rabbika, maring dalane pangeran sira. Ila sabili rabbika, maring jalan Tuhan sira. Maksudnya kepada agamanya Allah. Bil hikmati, bil hikmati kelawan Al-Qur'an, bil hikmati kelawan Al-Qur'an, wal mau'izati lan pitutur, wal mau'izati lan pitutur al hasanati kang bagus. Wajadilhum, wajadilhum, wajadilhum lan bantao sira Muhammad hum ing annas ing wong akeh billati ai bil mujadalah allati, billati kelawan bantahan, hiya utawi allati, hiya kang utawi allati, hiya kang utawi allati iku ahsanu luweh bagus. Inna rabbaka sak temene pangeran sira, inna rabbaka sak temene pangeran sira, bisa dimaknai inna rabbaka krana sak temene pangeran sira, iku huwa utawi rabbaka, iku a'lamu luweh weruh sapa rabbaka, iku a'lamu luweh mengetahui sapa rabbaka, biman kelawan wong, biman kelawan wong, dola kang kesasar sapa man, dola kang sasar sapa man, ansabilihi saking dalane rabbaka, ansabilihi saking jalannya rabbaka, wa huwa lan utawi, wa huwa lan utawi rabbaka iku a'lamu luweh tahu, bisa juga dimaknai maha mengetahui, iku a'lamu luweh tahu, maha mengetahui bil muhtadina kelawan pira-pira wong kang oleh pituduh, bil muhtadina kelawan pira-pira wong kang mendapatkan petunjuk. Ini perintah Allah kepada Rasulullah agar mengajak berdakwah kepada manusia untuk masuk ke agama Islam, ya, agar menaati Allah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Terus kemudian dan juga dengan pelajaran yang baik atau dengan pitutur atau nasihat yang lembut. Kemudian ya, Allah memerintahkan agar membantah mereka atau berdebat dengan mereka dengan bantahan yang bagus. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kebesaran Allah, ya, seperti itu. Jadi perintah di sini tidak hanya perintah kepada Nabi Muhammad, tapi juga perintah kepada umatnya Nabi Muhammad. Mengapa? Karena sesuai dengan usul fikih ada kaidah al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktida'u. Jadi al-aslu fi as'alin nabi, pada dasarnya perbuatannya nabi itu al-iktida'u, untuk diikuti. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh nabi itu untuk diikuti oleh umatnya. Ila madalla ad-dalilu alla al-ikhtisasihi bihi, kecuali ya apabila ada dalil yang mana perbuatan itu khusus untuk nabi dan umatnya tidak boleh mengikuti. Jadi pada dasarnya perbuatannya nabi itu untuk diikuti, ya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perbuatan itu khusus untuk nabi, maka umatnya tidak boleh mengikuti. Seperti apa? Seperti nikah lebih dari 4. Kalau ini tidak ada dalil yang menunjukkan khusus untuk nabi, berarti umatnya juga mengikuti, yaitu ikut berdakwah, mengajak orang untuk ya taat kepada Allah, ya, untuk
masuk ke agama Islam, ya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Tentunya Al-Qur'an itu, ya, kita bisa memahami Al-Qur'an tidak bisa dengan Al-Qur'an itu sendiri. Kita tidak bisa memahaminya dengan secara sempurna tanpa bantuan apa? Hadis. Ya, memang Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Umbaran kemarin, tibyanan likulli syai'in. Ya, menjelaskan segala sesuatu. Tapi segala sesuatunya di sini masih global. Jadi perlu bantuan apa? Hadis. Hadis ini berfungsi untuk apa? Untuk menjelaskan seperti halnya ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum, ya, yang masih global, yang mujmal, yang am, ya, yang mutlak dan lain-lain, ya. Di samping itu, ya, berdakwah juga harus dengan pelajaran yang bagus, dengan nasihat yang lembut. Kalau perlu membantah mereka atau berdebat dengan mereka, juga berdebatnya dengan cara yang bagus, bisa dengan secara ilmiah, dengan menunjukkan ayat-ayat ya, seperti itu, ya. Selanjutnya, fabashir ibadi. Fabashir mongko bebungah sapa sira Muhammad, mongko berilah kabar gembira sapa sira Muhammad ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Ibadi ing pira-pira hamba ingsun. Ibadi di sini membuang huruf ya, ibadi, hamba-hamba ingsun. Artinya ingsun ini sebenarnya pada ya mutakalim yang dibuang. Kenapa dibuang ya-nya? Ya, karena alasannya lil fasilah. Yaitu apa itu fasilah? Huruf-huruf pada akhir ayat Al-Qur'an yang kedudukannya seperti qafiyah pada syair. Jadi mudahnya kalau kamu biasanya menulis pantun atau sajak, akhirnya itu kan biasanya sama. Nah, ini ya-nya dibuang lil fasilah, ya. Ya. Agar akhirnya itu serupa atau sama. Selanjutnya, rupani alladzina wong akeh yastami'una kang padha krungu sapa alladzina alqaula ing ucapan, fayattabi'una mongko manut sapa alladzina. Fayattabi'una juga bisa berarti mengambil sapa alladzina ahsanahu ingkang luweh baguse alqaul. Ulaika utawi mengkono alladzina yastami'una iku alladzina wong akeh hada kang menunjukkan, hada kang paring petunjuk hum ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah. Wa ulaika utawi mengkono alladzina hadahum hum ya ulaik iku ulul albabi, pira-pira wong kang duweni akal, yaitu maksudnya akal yang sempurna. Maka berilah kabar Nabi Muhammad, kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan, ya. Kemudian ya dia mengikuti apa yang paling baik di antara ucapan tersebut. Mengikuti maksudnya apa? Ya, mengerjakan, mematuhinya. Maka orang yang tersebut adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan orang tersebut adalah orang yang memiliki akal yang sempurna. Ayat selanjutnya ini pasti ya kita sudah tidak asing lagi, sering kita baca di awal Hizbul Falah. Wa qul alhamdulillah. Wa qul ngucapo sapa sira Muhammad. Wa qul lan ngucapo sira Muhammad. Wa qul lan ngucapo sira Muhammad. Alhamdulillahilladzi ing perkataan alhamdulillahilladzi sampai minadzulli. Alhamdulillah utawi segala puji
iku lillahi tetep kedue Gusti Allah, rupane alladzi zat lam yattakhid kang ora gawe sapa alladzi, lam yattakhid kang ora membuat sapa alladzi waladan ing anak, walam yakun lan ora ono, walam yakun lan ora ono iku lahu kedue alladzi, iku lahu kedue alladzi syarikun apa syarikun sekutu, apa syarikun sekutu fil mulki ing dalam kerajaan, walam yakun lan ora ono iku lahu kedue alladzi sapa waliyun, sapa waliyun penolong, sapa waliyun wong kang nulungi, minadzulli saking kehinaan, minadzulli saking keinoan, wakabir lan ngagungkanlah sapa sira, wakabir lan ngagungaken sapa sira Muhammad hu ing alladzi takbiron kelawan pengagungan temenan. Jadi ya, katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari sebab kehinaan. Artinya Allah itu tidak dapat dihina, karenanya Allah itu tidak membutuhkan penolong. Kemudian agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, jangan sampai Allah ya disifati memiliki anak, memiliki sekutu, maka singkirkanlah itu semua dari sifat Allah. Selanjutnya yang tertulis di sini Al-Kahfi 111, ini yang benar adalah surat Al-Isra ayat 111. Ya, yang benar surat Al-Isra ayat 111 atau akhir surat Al-Isra. Sekali lagi ya, kalau itu perintah kepada Nabi Muhammad, perintah itu juga kepada umatnya, karena sudah saya sampaikan tadi, pada dasarnya ya perbuatannya Nabi itu untuk diikuti. Kalau Nabi itu diperintahkan untuk mengerjakannya, maka umatnya juga diperintahkan untuk mengerjakannya, kecuali apabila ada dalil yang menyatakan perbuatan itu khusus untuk Nabi Muhammad. Dan di ayat ini tidak ada dalil yang menyatakan ini khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi umatnya juga diperintahkan untuk mengatakan hal yang demikian dan diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Seperti itu. Lanjutannya, wa anna hadza ai wali anna hadza lan krono sak temene ikilah dalan iku siroti dalan ingsun, wa anna hadza lan krono sak temene iki dalan, inilah jalan iku siroti dalan ingsun, jalan ingsun, mustaqiman hale kang lurus, mustaqiman hale kang lurus, fattabi'uhu mongko manuto sapa sira, fattabi'u mongko manuto sira kabeh hu ing siroti, wala tattabi'u lan aja manut sapa sira kabeh, wala tattabi'u lan aja manut sapa sira kabeh, janganlah kau mengikuti asubula ing pira-pira dalan, asubula ing pira-pira dalan, fatafarraqo mongko sebabe bisa-bisa opo asubul bikum kelawan sira kabeh, fatafarraqo mongko sebabe bisa-bisa opo asubul bikum kelawan sira kabeh, ansabilihi saking dalane Allah, ansabilihi saking
agamane Allah. Jalan maksudnya adalah agamanya Allah. Dzalikum utawi mengkono-mengkono wa anna hadza sirati mustaqiman iku wasokum wasiat sapa Allah, iku wasokum wasiat sapa Allah. Bisa juga maknanya iku wasokum perintah sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan dzalikum la'allakum menawa sira kabeh supaya sira kabeh iku tatakuna wedi sapa sira kabeh. Kata fatafarraqo tadi bentuknya itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian huruf ta mudhari'ahnya dibuang jadi tafarruqu. Karena ini kemasukan an mutmariyah, yaitu an yang disimpan karena jatuh setelah fa sababiyah, huruf nasab ya, fa sababiyah, maka dibaca tafarraqo. Sebenarnya ini fi'il mudhari' yang tak mudhari'annya dibuang, kemudian dia dibaca nasab karena ya jatuh ya setelah an mutmariyah, yaitu an yang dikira-kirakan ya, karena jatuh setelah fa sababiyah. Sebenarnya ayat 153 Al-An'am ini masih ada kaitan dengan ayat-ayat Al-An'am sebelum-sebelumnya ya, tentang perintah Allah, tentang wasiat Allah. Makanya di ayat ini diawali dengan anna li anna. Jadi wasiat-wasiat Allah sebelumnya, perintah-perintah Allah sebelumnya pada ayat sebelumnya itu ya, itu harus diikuti ya. Harus diikuti karena sesungguhnya ya itu adalah jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus itu ya. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang bertentangan dengan jalan yang lurus itu, karena jalan yang bertentangan itu bisa menyelewengkan kalian dari jalan Allah, dari agamanya Allah ya. Hal itu adalah wasiat Allah, perintah Allah kepada kalian ya. Kalian harus mengikutinya agar ya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian pengajian hari ini, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.